Om Swastiastu. Baik, di sini dia akan menjelaskan tentang metode pengembangan bahasa pada anak usia dini dan juga hasil yang diharapkan dari metode tersebut. Yang jelaskan metode yang pertama yaitu metode bercakap-cakap atau berdialog. Jadi pada metode bercakap-cakap melibatkan interaksi verbal dua arah yang melibatkan antara orang dewasa dan juga anak-anak. Kemudian percakapan dapat berpusat pada dari pengalaman sehari-hari, benda-benda di sekitar, dan juga pada topik menarik lainnya. Jadi orang dewasa di sini lebih berperan sebagai model bahasa yang baik. Misalnya kita bisa mengajukan pertanyaan kepada anak-anak, bagaimana perasaanmu hari ini? Kemudian anak-anak menjawab, saya merasa senang. Nah, anak-anak itu bisa mengemukakan, bisa membuat kalimat dengan menjawab pertanyaan yang kita sebutkan. Kemudian hasil dari dampak dari metode bercakap-cakap ini adalah yang pertama, peningkatan keberanian berkomunikasi. Jadi anak lebih percaya diri untuk berbicara dan mengemukakan ide-ide kreatifnya. Kemudian pada anak-anak itu bisa perluasan kosakata. Jadi anak-anak terpapar pada berbagai kata baru dan penggunaannya dalam konteks kalimat. Kemudian peningkatan kemampuan membangun kalimat. Anak bisa belajar menyusun kalimat lebih kompleks dan lebih gramatis. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan metode bercerita. Jadi pada metode bercerita ini melibatkan penyampaian cerita atau dongeng oleh orang dewasa kepada anak-anak, baik dengan membacakan buku, menggunakan alat peraga, atau bercerita secara lisan. Jadi pada metode ini memanfaatkan imajinasi anak dan daya tarik dari cerita tersebut. Contoh penerapannya dari metode bercerita yaitu misalnya kita menggunakan membacakan buku cerita dengan ekspresi dan intonasi yang menunjukkan dengan gambar bisa. Kemudian bercerita tanpa buku, jadi kita bisa menceritakan secara lisan, membuat kalimat yang spontan jadi terhadap cerita pada anak-anak. Kemudian hasil yang diperoleh dari metode bercerita ini adalah jadi anak-anak itu bisa meningkatkan kosakata dan pemahaman konsep. Anak-anak bisa memahami kosakata yang baru dan makna dalam konteks cerita tersebut. Kemudian pengembangan imajinasi dan kreativitas anak. Jadi anak itu diajak untuk membayangkan dunia cerita, karakter dan peristiwa. Kemudian keterampilan mendengar dan konsentrasi anak-anak. Anak-anak belajar lebih fokus untuk mendengarkan alur cerita. Kemudian pengembangan rasa empati. Anak-anak belajar memahami perasaan dan motivasi karakter dalam cerita tersebut. Kemudian metode yang ketiga yaitu saya gunakan metode bermain. Jadi metode bermain itu sebagai media utama untuk mengembangkan bahasa. Jadi bermain adalah cara yang alami anak belajar dan berinteraksi. Misalnya dalam bermain peran, anak-anak bisa berpura-pura menjadi dokter, berpura-pura menjadi guru, berpura-pura menjadi pedagang, atau bisa dengan karakter lainnya. Jadi mereka itu menggunakan bahasa yang sesuai. Misalnya ada yang bisa saya bantu, otomatis anak-anak itu kan bisa mengeluarkan kalimat. Kemudian metode bermain yang lain misalnya dengan metode bermain kosakata.
jadi tebak kata seperti itu, kemudian menyanyikan lagu anak-anak, kemudian juga bermain simbolik. Jadi anak-anak misalnya menggunakan benda-benda tertentu untuk sebagai simbol dari permainannya, misalnya kayu, balok kayu sebagai mobil-mobilan seperti itu. Kemudian hasil yang diperoleh dari metode bermain itu, jadi dengan metode bermain selain meningkatkan kosakata, selain yang di atas juga meningkatkan kemampuan berpikir simboliknya, ya. Kemampuan untuk menggunakan benda sebagai representasi lainnya untuk membaca dan menulis. Kemudian penguatan artikulasi dan pelafalan, jadi bisa dengan melalui nyanyian dan pengulangan kata dalam permainan. Hanya itu yang bisa Tiang jelaskan tentang metode